Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ali Ahmad. Saya dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang poin-poin bahasan mata kuliah logika dan penalaran ilmu hukum. Atau lebih tepatnya, saya akan menjelaskan atau merangkum poin-poin bahasan mata kuliah tersebut. Saya akan mulai dari ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Ilmu hukum dapat dikatakan sebagai ilmu yang memiliki karakteristik yang berbeda dari ilmu lainnya, atau dengan kata lain memiliki karakteristik sui generis. Ilmu hukum dalam perkembangannya selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan bidang sosial maupun ilmuwan yang berkecimpung di bidang hukum sendiri. Ilmu hukum sendiri dikenal dalam berbagai istilah. Dalam bahasa Belanda dikenal Rechtswetenschap, dalam bahasa Jerman dikenal Jurisprudence, dalam bahasa Inggris dikenal Jurisprudence atau Legal Science. Dalam kepustakaan Indonesia, tidak tajam dalam penggunaan istilah. Istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut. Melihat dari segi objeknya, ilmu hukum dibedakan atas ilmu hukum normatif serta ilmu hukum empiris. Tepatnya dibagi dua, yaitu seperti tadi yang saya bilang, normatif dan empiris. Tiap lapisan ilmu hukum memiliki karakteristik khusus mengenai konsep, eksplanasi, dan sifat atau hakikat keilmuannya. Namun, ilmu hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter keilmuan hukum. Hendaknya mengempiriskan segi-segi normatif ilmu hukum, dan sebaliknya jangan menormatifkan segi-segi empiris dalam penelitian hukum. Dalam kajian normatif sebaliknya berpegang pada tradisi keilmuan hukum itu tersendiri. Sedangkan dalam kajian ilmu hukum empiris sebaiknya digunakan metode-metode penelitian empiris yang sesuai. Bahasa hukum dan kaidah hukum. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum, kepentingan pribadi di dalam masyarakat, dan kepentingan hukum itu sendiri. Namun dikarenakan hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya harus tetap terang, monosematik, dan memenuhi syarat etika bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktek hukum di dalam hukum adat atau hukum yang tidak tertulis atau hukum perundangan, di dalam karya-karya tulis atau kepustakaan hukum dan kesemua aspek yang menyangkut hukum yang bersifat khas hukum dan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dalam ruang lingkup bahasa hukum. Bahasa hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang mengandung makna-makna dan simbol-simbol hukum, baik dalam lalu lintas bahasa ilmiah maupun dalam bahasa pergaulan. Bahasa hukum Indonesia memiliki perbendaharaan kata yang cukup pluralistik. Oleh karena dapat bersumber dari berbagai akar kata dari berbagai bahasa bangsa-bangsa. Misalnya dari kata bahasa Indonesia yang berakar dari kata Melayu, lalu dari bahasa yang berasal dari Belanda, Jerman, Prancis, dan Inggris. Pengertian kaidah hukum. Kaidah hukum adalah kaidah atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan berlaku dapat dipaksakan oleh aparat negara dan pelaksanaannya dapat dipertahankan. Misalnya, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Dikutip dari pasal 285 KUHP. Ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kaidah hukum yang berisikan suruhan. Yang kedua, kaidah hukum yang berisikan larangan. Dan yang ketiga, kaidah hukum yang berisikan kebolehan. Di bidang hukum publik, seperti hukum pidana, kebanyakan pengaturan kaidahnya berisikan larangan. Sedangkan dalam hukum privat, misalnya hukum perdata, pengaturan pada umumnya yang berisikan kebolehan. Di bidang hukum tata negara atau hukum administrasi negara, kebanyakan di pengaturan berisikan suruhan atau perintah. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan dan larangan bersifat imperatif atau duin reh, keharusan atau memaksa. Sedangkan yang berisikan kebolehan adalah bersifat fakultatif atau anfulan reh, artinya dapat melengkapi dan mengatur. Landasan keberlakuan kaidah hukum untuk menentukan sahnya suatu kaidah hukum terdapat 3.
landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Lalu selanjutnya adalah materi tentang logika hukum. Logika dalam bahasa Latin yaitu logos yang berarti perkataan atau sabda. Dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar ungkapan serupa, alasannya tidak logis, argumentasinya logis, kabar itu tidak logis. Yang dimaksud dengan logis adalah masuk akal, dan tidak logis adalah tidak masuk akal. Prof. Taib Tahir Amuin membatasi logika sebagai ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran. Sementara logika hukum itu sendiri adalah suatu jalan pemikiran tentang bagaimana peraturan itu dibuat dan ditemukan dalam bentuk peraturan dan penemuan hukum. Dalam arti sempit, logika hukum berhubungan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hakim, yakni dengan melakukan penelaahan terhadap model argumentasi, ketepatan, dan kesalihan alasan pendukung putusan. Sedangkan dalam arti luas, logika hukum berhubungan dengan aspek psikologi yang dialami hakim dalam membuat suatu penalaran atau putusan. Lalu selanjutnya ada penalaran hukum. Penalaran dasarnya merupakan upaya untuk mendapatkan kebenaran atau proses berpikir untuk menemukan kebenaran yang logis. Penalaran hukum atau legal reasoning ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek. Selain itu, legal reasoning merupakan penalaran tentang hukum, yaitu pencarian atau reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutus sebuah kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum, dan bagaimana seorang ahli menalar hukum. Pengertian lainnya terkait legal reasoning adalah kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat dalam suatu peristiwa hukum, baik merupakan perbuatan hukum maupun kasus pelanggaran hukum, dan memasukkannya ke dalam peraturan-peraturan normatif yang ada. Legal reasoning sangat berguna bagi para penegak, praktisi hukum, maupun lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Bagi seseorang hakim, legal reasoning berguna untuk mengambil pertimbangan dalam memutuskan suatu kasus. Sedangkan bagi praktisi hukum, legal reasoning berguna untuk mencari dasar suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melakukan penalaran hukum, kita juga mengenal istilah yang disebut mazhab penalaran hukum. Dalam melakukan penalaran hukum, ada beberapa aliran yang bisa digunakan untuk menggunakan cara pandang kita. Contoh-contoh cara pandang itu antara lain ialah: yang pertama adalah hukum alam, atau cenderung berpandang bahwa hukum berasal dari akal manusia itu sendiri. Lalu yang kedua ada hukum positif. Hukum adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan dikodifikasi, misalnya undang-undang. Lalu ada aliran utilitarianism, yaitu hukum merupakan peraturan yang ditujukan untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Lalu selanjutnya adalah ada aliran sejarah atau historis, yang berarti cenderung berpendapat bahwa hukum tidak universal, hanya tiap daerah pasti berbeda. Kaidahnya dengan sejarah yang berujung pada pola pikir di setiap daerah bangsa itu pasti berbeda. Lalu selanjutnya ada hukum aliran sociological jurisprudence, berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam suatu masyarakat. Lalu selanjutnya ada aliran pragmatic legal realism, atau melihat hukum dengan menghubungkan dengan aspek lain di kehidupan, lalu melihat fakta-fakta sosial dalam kehidupan sosial. Mungkin seperti itu penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Ada beberapa poin yang sudah saya bahas, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.